Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ghost TV Junior. Oke, teman-teman, uh, udah lama banget nih gue nggak ngevlog lagi ya. Jadi di sini gue mau update banget nih untuk fitur-fitur yang ada di laptop gua. Mungkin teman-teman nanti bisa mencoba ya. Nah, kali ini sebenarnya agak unik ya kalau kalian lihat dari tampilan display video gua. Nah, ini kalau kita minimize ya, ini ada kayak notif ya. Oh, nih BTW nih gua sama Marcel Sian, idola gua, gokil. Jadi karena di sini lagi temanya di sini supaya kita lebih fokus ya, maksudnya ngerjain skripsi itu lebih enak gitu kan. Banyak ya orang pengen punya MacBook, iMac ya kan, kelihatan lah dari navbarnya nih, navigasi barnya aja udah kelihatan looknya tuh bagus banget. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan udah komplit banget ya. Kalau kita buka fitur-fiturnya, sebenarnya sih ini gue mau sharing ke kalian ya, masih seputar IT ya. Jadi biar kita nggak terlalu penasaran gitu, apa sih gunanya. Kalau ini namanya DocFinder ya. Jadi teman-teman yang mau DocFinder ini silakan, ini simple banget. Nah, cuman minusnya dari DocFinder ini, kalau kalian udah matiin laptop terus kalian nyalain lagi, kalian harus setting lagi dari awal gitu. Jadi setting itu cuman mencet My Doc doang. Nah, ini foldernya bakal gue kasih tau di sini ya. Teman-teman yang mau nyoba silahkan sini. Ini gue kan ketemu foto-foto di Facebook ya, jadi gue simpen aja di sini kayak namanya Om Bob. Oke, ini kita lewatin aja ya, karena tugasnya anak IT kayak gitu, masih suka nyari-nyari file-file lama. Jadi di sini kita langsung aja ya teman-teman, perginya ke DocFinder. Di sini kalau kalian lihat, nah, My DocFinder. Nah, ini gue download di Google, nanti gue langsung ngasih filenya aja ya di kolom di deskripsi gua, atau misalkan kalian di kolom komentar mau minta filenya silakan, gratis ya. Nih di sini nanti kalian pencetin di My Doc, nih klik 2 kali aja nanti langsung muncul kayak gini. Nah, untuk fitur-fiturnya apa aja sih teman-teman? Nah, ini fiturnya banyak nih teman-teman. Kalau kalian pencet di Apple-nya, di sini di sistem setting ya, di sini di preference ya, bukan. Kalau yang tadi itu, kalau kalian klik ini sistem setting, jadi kayak gini. Nah, ini ke sistemnya langsung ya teman-teman. Nah, di sini ini kenapa gue taruh di sini ya, supaya nanti ini kayak gini tuh, jadi kelihatannya kayak benar-benar Apple lah gitu. Nah, terus untuk di ini bisa semua dari Windows 10, Windows 11 ya. Jadi Windows 10 sama 11. Kalau di Windows 7 gue belum nyobain, nanti gue pengen nyobain lagi. Semoga sih bisa ya. Kalau di Windows 7 kayaknya di Windows 7 udah nggak worth it ya. Minimal Windows 10 sama 11. Kalau untuk Windows 8 kayaknya kurang. Karena Windows 8 tuh berat banget ya. Walaupun mereka dari sininya bagus ya, tapi kayaknya kurang deh. Mendingan di Windows 10 ke 11. Nah, ini cocok banget teman-teman yang biar lebih semangat kerjanya ya, ngerjain skripsi atau ngerjain tugas-tugas dari kantor, atau misalnya ngerjain project atau remote gitu. Cocok banget nih kayak gini, tampilannya lebih bagus. Kita bukan kiblatnya ke Apple ya, tapi memang Apple ini memang manjain user gitu. Beda sama Windows kan, kalau Windows kan kayak gini ya gitu. Jadi bagus ya, cuman kayaknya looknya agak beda aja gitu teman-teman gitu. Dari harga, dari kenyamanan, terus dari kayak misalkan apa sih namanya nih, kayak transisi. Ini kan namanya transisi nih, kayak gini-gini kan transisi nih tuh. Jadi kayak ada efek-efek kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang lebih suka ke MacBook gitu.
terus kayaknya lebih bagus aja gitu kan. Kalau Windows kan kita harus lihat lagi kayak gini, bisa sih ininya di nggak di hidden, cuman kayaknya ribet gitu loh. Nah, tapi kan kalau dari MacBook dari iMac ini kan kayaknya kelihatannya lebih bagus aja gitu ya nggak sih teman-teman gitu. Jarang ya, maksudnya kalau kayak gini-gini tuh biasanya tergantung orang sih ya, maksudnya user ya gitu. Jadi dia pengennya tampilan seperti apa, cuman kalau kayak gini kayak tampilan lebih enak kayak gitu, rapi gitu kan. Kalau misalnya kita di Windows tuh kan kayak banyak banget sini file gitu, berantakan segala macem, tapi kan kalau kayak gini kan kelihatannya bersih aja gitu, kayak tertata aja gitu kan. Kayak gini kayak bagus aja gitu, ada efek-efeknya gitu. Terus oh ya, itu kan tadi yang di fitur pertama ya. Kayak misalnya kita mau lihat di sini ya, contoh di sini di yang tadi tuh di preference ya. Nah, kita klik dulu. Nah, ini nanti untuk logonya nanti kalian kalau baru nginstal tuh ubah dulu yang ininya nih ya. Nah, ini ngubahnya itu di sini ya. Sebentar, ini kita cek dulu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, itu harus kayak gitu, jadi biar enak aja gitu kalian tahu. Nah, ini di nih di look and behavior. Nah, ini nanti kalian ubah aja di sini. Kalau ini jadinya kayak gini kalau bulat. Nah, tapi kan nggak mungkin lah, pasti harus kayak gini dong. Nah, itu yang pertama yang harus kalian ubah tuh dari look and behavior. Terus untuk kayak misalkan yang lain-lain sih kayaknya udah ya. Kayaknya kalau untuk My Dock Finder kayak gitu aja sih, paling yang di sini nih yang penting. Nah, nanti di sini kalian misalkan ada aplikasi bisa kalian tambahin dari garis ini aja, klik kanan, nanti di add. Nah, bisa di add apa sih namanya, shortcut lah. Kalau sini namanya app icon gitu kalau di My Dock Finder gitu. Nanti untuk file downloadnya di link deskripsi aja teman-teman. Nah, ini kayak gue lagi ngerjain Balsamiq wireframe nih tuh, bagus kan tuh. Nah, terus apalagi kayak misalkan kita buka apa ya, misalkan yang tadi ya, pokoknya kelihatannya bagus aja gitu. Nah, ini web kita ya, deskripsi gua sama web kerjaan gua ya, organisasi gua. Jadi bisa dibilang bagus ya teman-teman. Mungkin kalian nanti bisa terapin kalau kalian yang mau ya, yang nggak mau ribet, terus yang mau tampilan lebih bagus aja gitu tanpa harus beli MacBook, tanpa harus beli iMac gitu ya kan. Kayak gini ya tampilannya. Cuman minusnya kalau dari My Dock Finder tuh, kalau kalian itu kalau langsung ke file tuh kan biasanya muncul di tetap file seperti ini teman-teman. Jadi nggak kayak gini ya, jadi nggak kayak gini nih, sorry di sini ya. Nah, ini kan kayak about this PC. Nah, jadi nggak kayak gini nih tuh. Jadi nggak langsung kan kalau di buka file explorer itu kan, file itu kan dia begini nih. Kok ini nggak, dia kayak gini. Nah, ini kan kalau about lah kan kelihatan lah tuh. Nah, dia langsung ke aslinya itu. Kalau ini kan di desainnya ini untuk My Dock Finder itu untuk desktopnya aja gitu. Jadi kan kalau namanya laptop atau PC, biar tampilan seperti kayak MacBook atau iMac, nah itu bisa kayak gini tampilannya gitu teman-teman. Ya paling sih penjelasannya kayak gitu tuh teman-teman kalau buat My Dock Finder ya. Nah, itu kan tadi yang gue jelasin tadi, untuk filenya kan udah kelihatan ya. Nah, itu untuk nyimpannya jangan lupa teman-teman. Nah, itu kan file itu kan zip ya, nanti kan diekstrak di data C. Nanti di data C itu foldernya kalian ekstraknya di sini, atau enggak di download tadi. Nah, itu kalian ekstrak dulu baru di cut atau dipindahin, di move lah ke sini. Nah, karena harus diletakin di sini foldernya ya teman-teman, jangan sampai salah. Kalau kalian nggak letakin di sini, nanti nggak bakal work ininya untuk navbarnya nanti gitu. Nanti kalian pencet ini aja ya gitu,
My Doc, pokoknya tulisan My Doc aja, itu kalian pencet 2 kali aja udah langsung gitu. Nah ini dia nih, kelihatan kan? Nah kalian gak usah klik-klik yang lain ya, maksudnya kecuali kalau kalian pengen tahu banget ya, mungkin kalian bisa coba-coba deh itunya, isi dalam filenya apa aja. Pokoknya isi dalam filenya seperti ini gitu. Paling kayak gitu sih teman-teman untuk My Doc Finder. Mungkin nanti gue bakal share lebih lanjut lagi ya. Kayaknya sih kayak gini-gini doang ya. Tuh, kayak misalkan volume ya, naik turun ya, terus ya beginilah tuh. Ini Windows QWERTY nya kenapa nggak mau nyalain, karena kan gue suka download aplikasi dari luar ya, kayak misalkan ya file-file yang memang nggak ada di apa sih namanya kalau di Windows itu, kayak misalkan ntar ya, ini di Microsoft Store. Nah ini Mendeley Reference Manager kayak gini tuh, tampilan seperti ini. Nah ini karena dia lagi loading ya, jadi ini navbar untuk Windows-nya kelihatan, untuk Windows 10-nya ya. Tuh. Oke, kita close aja dulu. Ya, begini nih kalau Mendeley Reference Manager, kita harus login dulu. Paling kayak gitu sih teman-teman. Oke, thank you banget nih teman-teman. Pencet lagi deh tuh. Yang udah like, comment, and share. Mungkin teman-teman bisa coba ya untuk My Doc Finder-nya. Coba-coba aja, nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi, tenang aja ya, gue taruh di deskripsi. Oke, paling itu aja sih ya, kan udah kelihatan tuh untuk fitur-fiturnya segala macem ya, udah kelihatan jelas gitu. Jadi paling teman-teman download aja, soalnya kalau kita langsung ke Google-nya bisa sih, kalian ketik aja. Kalau misalkan di Google kan kalian di sini My Doc Finder ya, kayak gini. Nah gitu, My Doc Finder kan kayak gini ya tuh. Cuman baik lagi kan biasa setiap My Doc Finder kan beda-beda ya teman-teman. Nah ini kita begitu. Nah dia tampilan seperti ini tuh, My Doc Finder tuh. Kalau kalian mau iseng-iseng mau lihat ya, nah kayak gini tuh. Jadi kalau untuk ini sih kayaknya My Doc Finder ini kita navbarnya itu dia untuk di OS nya yang Big Sur. Jadi kalau kalian Big Sur udah pasti kayak gini, transparan ya, udah pasti banget. Pokoknya di bawahnya Big Sur tuh masih ya nggak kayak gini lah, notifnya beda lagi gitu. Nah mungkin gue juga waktu itu pernah pakai MacBook Pro, itu OS-nya yang High Sierra. Nah itu pokoknya paling nanti kalian bisa coba-coba aja. Pokoknya jangan lupa like, comment, and share. Itu aja, terima kasih teman-teman. Nanti kita bakal kasih info-info yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tuh.